masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Kaila Salwa Gaisani dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 16 sebagai host akan berbincang-bincang dengan Hai, saya Syifa Melia dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 31. Hai, saya Muhammad Dimas dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 23. Halo Syifa, halo Dimas. Omong-omong, bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Dan kabarmu bagaimana, Kaila? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, semoga baik-baik juga ya kabarnya. Oke, kita mau berbincang-bincang tentang pertempuran Surabaya nih. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pertempuran Surabaya ini? Nah, jadi pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 hingga puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini termasuk pertempuran pertama pasukan negara Indonesia hingga pertempuran pasukan negara asing pasca proklamasi Indonesia. Pertempuran ini tuh termasuk pertempuran yang terbesar dan terberat dalam sejarah negara Indonesia. Nah, jadi pertempuran ini tuh pertempuran terbesar dan terberat di Indonesia ya? Iya, gara-gara pertempuran ini telah memakan banyak banget korban jiwa, terus kota itu langsung kayak hancur lebur gitu, jadi kayak wah besar banget gitu lah. Ah, begitu. Berarti pertempuran ini kan ada penyebabnya kan? Kira-kira apa sih penyebab terjadinya pertempuran ini? Jadi penyebabnya adalah pengibaran bendera merah putih biru atau bendera Belanda di atas Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945 tanpa seizin pemerintah dan meremehkannya, padahal saat itu Indonesia sudah merdeka. Selain itu, Jenderal Malabi dan masyarakat menginginkan gedung internasional bebas dari militer Inggris. Lalu terdapat cekcok antara kedua belah pihak. Nah, jadi pertempuran ini terjadi karena adanya pengibaran bendera Belanda ya? Iya, betul banget. Kalau boleh tahu, kira-kira gimana sih kronologi pertempuran ini? Jadi kronologinya saat perang pertama pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober 1945, masyarakat Surabaya melawan suku yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Malabi. Kemudian Jenderal Malabi tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Kemudian posisi Jenderal Malabi digunakan oleh Jenderal Robert Mansart. Lalu puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945, dan di mana saat itu sekutu menyerang kota Surabaya dan masyarakat Surabaya menghadapi sekutu. Jelasnya pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah kan menyerukan untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 1 September 1945. Lalu tanggal 19 September 1945, para pemuda menurunkan bendera Belanda di atas gedung Hotel Yamato, lalu merobek bagian biru bendera tersebut. Nah, pasti kan kalian udah tahu kan berita perobekan bendera Belanda yang di atas gedung hotel itu? Iya, sedikit tahu. Tapi saat perobekannya aja sih. Nah, di dalam perangan ini kan ada
sebagai tokoh penting dalam peperangan ini. Nah, kenapa sih Bung Tomo dianggap penting dalam peperangan ini? Karena Bung Tomo berperan penting dalam peperangan dan beliau pula yang dapat membangkitkan semangat masyarakat Surabaya dalam perang ini. Terus ada nggak sih tokoh lain yang berperan penting dalam peperangan ini? Wah, pertanyaannya detail banget nih. Nah, sebenarnya itu ada lagi sih, kayak ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, terus Majen Supeno, terus ada Mustopo, dan masih banyak lagi yang belum kita dengar. Setelah pertempuran Surabaya yang membutuhkan waktu kira-kira 3 minggu ini, tentara Inggris akhirnya menang. Iya, karena adanya parlemen yang merupakan senjata tentara Inggris tidak bisa dilawan dengan keterbatasan senjata masyarakat Surabaya itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira dampak dari pertempuran ini apa ya, terutama untuk Surabaya sendiri? Itu dampak pertempuran ini tuh bisa ya korban jiwa satu. Terus Surabaya hancur lebur rata. Nah, lalu menurut Archive of Historic Modern Indonesia pada tahun 1993 mencatat terdapat kurang lebih 16.000 korban jiwa dari Indonesia dan kurang lebih 2.000 dari sekutunya sendiri itu menjadi korban jiwa. Lalu nggak cuma itu aja sih, lebih dari 200.000 rakyat sipil Surabaya mengungsi keluar Surabaya. Gara-gara pertempuran ini ya jadinya mereka pada melarikan diri kan, karena takut itu kan juga. Cuma itu aja sih. Wah, banyak sekali ya korbannya ya. Nah, sekarang kita udah tahu kan bagaimana perjuangan para pahlawan memerdekakan negara Indonesia. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kami pamit undur diri. Saya Kaila Salwa Gaisani sebagai host dan rekan-rekan saya Syifa dan Dimas. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.